Perkenalkan, nama saya Vela Adilayanda dengan NPM 22.124.26.2020 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Meli Rosa dengan NPM 22.124.28.001 dari Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Putra, NPM 22.124.26.2021 dari Sistem Informasi. Hai teman-teman kece, pernah gak sih ngerasa bosan banget sama fashion yang gitu-gitu aja, produk massal, desainnya mainstream, dan kadang terasa gak punya karakter? Nah, sekarang coba bayangin, kamu punya tas handmade, desainnya unik, dan ada sentuhan budaya lokal, dan cuma kamu yang punya, gak bakal ada yang kembaran School kan? Kenalin, ini dia Streaming Art, brand lokal dari Padang yang ngeblend dengan antara tradisi dan tren kekinian. Kami fokus bikin produk fashion handmade, mulai dari kanvas bermotif streaming, salai etnik, sampai topi kece yang semuanya dikerjain manual alias bukan buatan pabrik. Hasilnya lebih personal, lebih estetik, dan pastinya lebih bernyawa. Ke pasar nih, kita tuh paham banget siapa yang kita ajak ngobrol. Fokus kita adalah kamu-kamu yang punya jiwa kreatif dan suka tampil beda, terutama cewek usia 17-35 tahun. Mulai dari mahasiswa yang suka tampil kasual tapi niat, anak muda yang suka mix and match OOTD, sampai ibu rumah tangga kreatif yang pengen tampil gaya dengan sentuhan etnik. Kita sasar kamu yang dari kelas menengah ke atas, yang sadar sama kualitas dan seneng banget kalau pakai produk punya kita. Kamu yang suka nongkrong, suka foto-foto, suka ngedukung produk lokal, yes, kamu adalah inspirasi utama desain-desain kita. Kita tuh handmade, pakai bahan kanvas premium dan dihias dengan bordiran streaming khas banget. Mulai dari tote bag, sling bag, sampai topi, semuanya punya desain yang beda, nggak pasaran. Harganya juga ramah, mulai dari 50 ribuan aja. Jadi meskipun kelihatan eksklusif, tetap terjangkau buat kamu yang mau tampil beda tanpa ngeluarin budget gede. Distribusi dan pemasaran kita jalan di dua jalur, offline dan online. Offline-nya lewat bazar kampus dan event UMKM, sedangkan offline-nya aktif banget di Instagram dan TikTok. Kita juga bakal masuk ke marketplace kayak Shopee dan Tokopedia. Kontennya juga gak cuma jualan, tapi juga edukatif dan entertaining, plus kolaborasi bareng influencer dan sistem pre-order yang bikin produk makin eksklusif. Streaming art bukan sekedar produk, tapi gerakan. Kita ngajak kamu bangga pakai lokal, dukung budaya, dan tetap tampil kece dengan itu. Hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen merupakan cara bisnis yang digunakan untuk menjalin interaksi dan menjaga koneksi dengan pelanggan. Tujuannya yaitu untuk menjaga pelanggan tetap setia, menarik pelanggan baru, dan memberikan pengalaman positif. Jenis-jenis hubungan dengan konsumen. Yang pertama, personal assistant, yang merupakan bantuan langsung seperti CS yang melayani pelanggan. Yang kedua, self-service. Self-service merupakan konsumen melayani dirinya sendiri, contohnya seperti membeli melalui via aplikasi. Yang ketiga, automated service, sistem otomatis seperti adanya rekomendasi produk. Yang keempat, komunitas, pelanggan berkumpul dalam grup atau forum. Yang kelima, loyalty program, yang merupakan sistem poin atau diskon untuk pelanggan tetap, contohnya seperti memberikan diskon pada tanggal-tanggal tertentu. Sumber pendapatan bisnis. Sumber pendapatan bisnis ialah sebuah cara di bidang bisnis untuk mendapatkan uang dari pelanggan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dari mana bisnis memperoleh keuntungan dan juga untuk menciptakan strategi harga yang sesuai. Jenis-jenis sumber pendapatan. Yang pertama, penjualan produk, yang merupakan pendapatan yang berasal dari menjual produk. Yang kedua, produk yang dijual secara online maupun offline. Dan yang ketiga adalah pesanan custom. Contohnya seperti seseorang membeli tas dengan cara custom bordir nama. Sumber daya utama. Sumber daya utama adalah semua hal yang dibutuhkan agar bisnis bisa berjalan. Jenis-jenis sumber daya. Yang pertama ada fisik, yang terdiri dari toko, mesin, kendaraan, serta peralatan produksi. Yang kedua ada manusia, yang terdiri dari karyawan, tim ahli, pemilik bisnis. Yang ketiga ada intelektual, yang merupakan merek brand, hak cipta, serta desain. Yang keempat ada finansial, yang merupakan modal atau tabungan usaha. Tujuannya yaitu untuk mendukung kegiatan bisnis dan juga menjadi pembeda dengan kompetitor. Aktivitas usaha.
Aktivitas utama yang dilakukan oleh Street Handmade: desain dan produksi produk handmade, merancang dan membuat produk seperti tas, shawl, topi atau aksesoris dari bahan ramah lingkungan atau unik. Pencarian dan pengadaan bahan baku membeli kain, benang, kancing, kulit sintesis, dan bahan pendukung lainnya. Pemasaran produk, promosi lewat Instagram, TikTok Marketplace atau Shopee, Tokopedia, atau bazar lokal. Penjualan dan pelayanan: pelanggan melayani pembeli, membalas pesan, dan memastikan pengiriman produk berjalan lebih lancar. Pengemasan dan pengiriman produk: membuat kemasan yang menarik dan aman, lalu mengatur pengiriman melalui jasa ekspedisi. Inovasi produk: membuat desain baru, menyesuaikan tren atau edisi terbatas. Mitra usaha: pihak-pihak yang mendukung usaha street handmade, pemasok bahan baku, toko kain, toko alat jahit, supplier lokal yang menyediakan bahan unik atau berkualitas. Jasa ekspedisi: pengiriman JNE atau JNT, si cepat pos Indonesia atau ojek online. Marketplace dan platform digital: Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok, Etsy atau jika ekspor. Penjahitan bahan freelance untuk membantu produksi saat permintaan tinggi. Desainer, grafis atau fotografer produk untuk membuat konten promosi dan katalog produk menarik. Komunitas kreatif atau UKM lokal sebagai tempat kolaborasi dan promosi. Biaya usaha atau cost struktur: jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Biaya bahan baku, pembelian kain, benang, aksesoris, perlengkapan, dan alat jahit. Biasanya produksi, upah tenaga kerja, listrik untuk mesin jahit, dan perawatan alat. Biaya pemasaran iklan di Instagram atau Facebook, pembuatan konten atau promo. Biaya kemasan dan pengiriman, kardus, stiker, brand, pita, dan ongkos kirim. Biaya platform atau marketplace, komisi penjualan, biaya admin atau langganan fitur premium. Biaya operasional: sewa tempat jika ada, listrik atau internet. Biaya pengembangan produk, riset, tren baru, uji coba, desain atau produk